Ini IMF ini mungkin lagi tidur. Apakah kita harus ikuti gaya IMF yang menurut saya tidak pantas untuk kita mendengar sebagian ya? Perang di Ukraina belum selesai, menambah masalah lagi di kawasan yang lain. Ini menambah ruwet kita semuanya. Menambah pusing kita semuanya. You are reluctant. Terungkap, ini dia 7 negara paksa IMF untuk tendang hilirisasi Indonesia. BRICS pasang badan untuk NKRI. Jokowi marah. Sahabat bagi-bagi, semakin panas dan tegang. Telah terungkap ke publik, ada 7 negara yang telah paksa IMF untuk tendang hilirisasi Indonesia. Ternyata 7 negara ini sebagai donatur terbesar dari IMF. 7 negara ini main licin untuk paksa IMF tendang hilirisasi Indonesia. Semua masyarakat Indonesia marah, bahkan Presiden kita, Jokowi pun sangat marah. Memang dalam keterangan pers Menlu kita, mengatakan tidak ada hubungannya dengan IMF. Namun kenyataan berkata lain, bahwa IMF telah hianati kita, karena disuruh oleh 7 negara besar ini. 7 negara yang sangat licik dan serakah karena ingin memimpin dunia. Sahabat bagi-bagi, berita yang cukup panas kali ini masih datang lagi dari IMF, yang kemarin tiba-tiba meminta negara kita Indonesia untuk menghapus kebijakan larangan ekspor bahan tambang mentah ke luar negeri. Namun untungnya, negara kita Indonesia pun tetap tegas melawan dan menolak mentah-mentah permintaan IMF ini. Dan kini berita yang cukup amsyong, tercium lagi bau-bau amis negara-negara maju yang disebut berada di balik IMF, yang kini mau menjegal program hilirisasi negara kita Indonesia. Dengan kata lain, pencegahan ini pun disebut didalangi oleh negara-negara maju yang menjadi donatur IMF. Ibarat kata mereka bermain cantik, memanfaatkan IMF yang dekat dengan Indonesia untuk meminta Indonesia membuka lagi keran ekspor bahan tambang mentah ke negara-negara mereka. Nah, negara-negara mana itu? Siapakah yang mengatakannya, dan apakah alasannya? Sahabat bagi-bagi, dan seperti video Mimin kemarin, permintaan IMF ini pun akhirnya memantik reaksi keras dari Indonesia. Salah satunya dari Menteri Investasi atau Kepala BKPM yaitu Bapak Bahlil Lahadalia, yang dengan belak-belakan menyebut IMF telah mengganggu kedaulatan Indonesia. Bahkan beliau sampai menegaskan bahwa hal seperti ini harus kita lawan. Ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tak mau lagi dirumuskan oleh IMF, sebagaimana yang pernah terjadi pada saat Indonesia diterpa krisis moneter tahun 1998 dulu. Di mana, saat itu alih-alih menyembuhkan krisis di Indonesia, IMF justru malah membuat sakit Indonesia semakin parah. Dan beliau kini tak mau hal itu terulang menjadi 2 kali. Nah, kemudian di sisi lain terkait permintaan IMF, yang sangat amsyong ini, Mimin kutip dari CNN Indonesia. Seorang Direktur Eksekutif Center of Energy and Resource Indonesia yaitu Bapak Yusri Usman pun akhirnya mencium ada kepentingan donatur utama di balik desakan IMF agar Presiden Jokowi mau melonggarkan kebijakan larangan ekspor bahan tambang di Indonesia. Nah, ternyata ada pemain-pemain lain di belakang IMF ini, yaitu para donatur IMF. Lantas, apakah hubungan mereka para donatur IMF ini dengan bahan-bahan tambang kita? Apakah mental penjajah masih melekat pada mereka? Dan siapakah mereka? Lanjutkan lagi videonya sampai habis. Sahabat bagi-bagi, masih dari sumber yang sama yaitu CNN Indonesia, Bapak Yusri Usman ini pun mengatakan bahwa donatur-donatur, alias pemberi atau penunjang dana IMF ini adalah kelompok negara-negara maju. Mereka, kata Bapak Yusri, adalah negara Amerika, Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, dan Jepang. Pantesan IMF ini ikut-ikutan kelakuan Uni Eropa, ya kan? Ternyata di baliknya ada kelompok negara-negara pemegang kepentingan dunia, kelompok elit-elit global, kelompok negara maju yang sepertinya tak mau Indonesia ikut menjadi maju. Bapak Yusri, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resource Indonesia ini pun mengatakan bahwa para donatur itu berupaya main cantik dan halus dengan memanfaatkan IMF untuk mendesak Presiden kita Indonesia, Pak Jokowi, agar mau melonggarkan larangan ekspor nikel CS demi kepentingan mereka. Artinya desakan ini pun dilakukan agar negara kita Indonesia mau mengekspor lagi bahan-bahan tambang mentahnya ke negara-negara maju itu.
Seperti kata Pak Jokowi kemarin, dulu kerja paksa, sekarang penjajahan model baru, yaitu ekspor paksa. Bapak Yusri ini pun mengatakan bahwa sudah dapat dipastikan ada negara donatur di balik rekomendasi IMF ke Indonesia, di mana donatur utama IMF ini adalah negara industri dengan kemampuan ekonomi tinggi seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, dan Jepang. Sehingga sebagai donatur besar alias bos besarnya IMF ini pun akan coba digunakan untuk menyarankan kepada pemerintah Indonesia agar mau membuka kembali keran ekspor mineral mentah kepada mereka, ujar beliau kepada CNN Indonesia. Permainannya pun cukup licin juga nih. Sahabat Bagi-Bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah IMF mampu menggulingkan Indonesia? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka!